Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu berzikir, memuji, memuja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak henti-hentinya kami ingatkan diri kami dan jemaah sekalian, kita penuh keyakinan bahwasanya Allah Maha melihat kita, mendengar kita, dan juga pasti akan membalas semua orang-orang yang melakukan ketaatan dengan pahala yang maksimal, dan juga akan menghukum orang-orang yang membangkang dan tidak ada keraguan dalam masalah iman kita seperti itu. Dan kita berharap tentunya berkumpulnya kita hari ini dengan sholat berjamaah antara maghrib dan isya. Dan kita juga tentunya hadir dalam majelis ilmu. Tidak ada tujuan lain kecuali karena kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang yang masih tersibukkan dengan ibadah, dari ibadah ke ibadah yang lainnya, berarti Allah mencintainya. Tinggal bagaimana kita mempertahankan sampai salah seorang di antara kita wafat kelak. Ingat selalu dua firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, istiqamalah dalam ibadah itu sampai datang kematian kepadamu. Dan ayat yang lain, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian sampai wafat kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang kita cintai karena Allah, yang kita ikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnahnya, dan mengucapkan salam hormat karena kita memuliakan dan juga mengajarkan perintah Allah untuk mengucapkan salam hormat kepadanya, dengan harapan tentu akan mendapatkan balasan, karena satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini dibalas 10 salam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat wajar setelah muji Allah, alhamdulillah, kalau kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa teman-teman sekalian, semoga Allah ikhlaskan niat. Di pekan pertama, pekan kedua kita selalu melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Dan semoga Allah selamatkan kita dari semua dosa besar ini. Serta juga kalaupun sudah ada yang melakukannya, semoga Allah maafkan. Dan sempat bertaubat sebelum wafat agar selamat dari hukuman Allah. Allahumma amin. Dan semoga sisa umur kita juga Allah panjangkan di atas kesempurnaan ilmu, iman dan amal saleh. Dan jauh dari segala mara bahaya. Serta sebagaimana Allah satukan kita di majelis ilmu ini, baik offline maupun online. Dan Allah juga kelak satukan kita di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Malam ini teman-teman sekalian, dosa besar judulnya penampilan buruk. Mungkin seseorang berpikir, memang dari penampilan orang bisa dapat dosa? Jawabannya iya. Kita perlu sepakati dulu satu kaidah dasar. Sesuatu yang dipandang baik, indah, sempurna oleh seorang muslim harus yang dipandang baik, sempurna, indah oleh Islam. Oleh Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang dipandang buruk oleh seorang muslim adalah apa yang dipandang buruk oleh Allah, Rasulnya, dan dalam Islam. Ini kaidah dasar dulu. Ya. Jadi tidak bisa kita anggap, oh ini baik, sementara Allah dan Rasulnya mengatakan tidak baik. Makanan sehebat apapun seorang chef masak, tapi dari babi haram. Selesai, tetap buruk di mata kita. Khamr dikemas sebagus apapun, selama dia khamr, mau botolnya bagus, harganya mahal, mau aromanya dibuat wangi, tetap selesai. Buruk. Ya. Karena Allah dan Rasulnya dan Islam memandangnya buruk. Gitu kan? Secantik apapun paras wajah seseorang dan tampan, sempurna fisiknya, tapi kalau masih dalam keadaan kekafiran, buruk. Karena kekafirannya. Allah larang kita menikah dengan mereka. Allah larang kita menyerupai mereka. Jelas sampai sini? Ini dulu pondasi dasar bahasan kita. Nanti dari sini kita akan bahas kenapa penampilan buruk yang dimaksud adalah buruk dalam pandangan Islam itu dosa. Kita akan bermula teman-teman sekalian dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 26. Kalau antum mau buka di aplikasi handphone silakan tentunya. Al-A'raf 26 ini berbunyi begini. Ya bani Adamah qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian
Allah yang mengajarkan kita ilmunya supaya bisa buat baju, buat celana, buat gamis, buat topi, buat surban, kaos kaki, sepatu. Allah yang kasih ilmunya semua. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu. Perhatikan landasannya menutup aurat. Ya. Dan pakaian indah untuk perhiasan. Setelah tutup aurat, pakai baju terbaik. Pakai warna terbaik, pakai ukuran yang terbaik, pakai yang terbaik pokoknya. Gak ada masalah. Berindah. Tampil dalam kondisi prima, indah, wangi, gak ada masalah. Dan pakaian takwa itu lebih baik lagi. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Islam datang teman-teman sekalian menggabungkan antara keindahan penampilan, kebersihan fisik dengan perangai, akhlak. Baru dianggap indah. Kalau ada orang tampan, rapi, bersih tapi pezina. Tampan, rapi, bersih tapi pembunuh. Pelaku riba, tukang gosip, gak ada nilainya. Penampilannya nol. Gak ada nilainya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Di sisi Allah gak ada. Tapi yang diperlukan adalah bersih, rapi, wangi, ya. Tapi dari pakaian halal dan menggabungkan dengan perangai yang baik, jujur, amanah, dermawan. Nah itu baru indah namanya. Ini poin penting untuk digarisbawahi. Jadi Islam datang memang menggabungkan semua itu. Dan setiap muslim dan muslimah dia harus memandang indah. Memandang rapi apa yang dipandang indah dan rapi oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga dia cuma berpakaian dan dianggap indah yang dianggap indah oleh Allah Rasulnya. Seperti tutup aurat misalnya. Mungkin laki-laki tidak isbal, tidak ada kesombongan, tidak ada sumber haram. Nah hal-hal yang seperti itulah. Dan ini tidak boleh kita pisahkan. Karena kalau seorang muslim dia memisahkan itu. Dia cuma ikutin orang non muslim yang hanya menjaga penampilannya saja. Bajunya keren-keren. Ya kan? Bermerek, tapi kafir, kufur kepada Allah, sembah matahari, sembah patung, ya. Dukun banyak yang keren-keren, rapi-rapi, wangi, bisa pakai parfum, bisa beli baju bermerek, ahli maksiat banyak, gitu kan. Tapi tetap buruk di mata Allah SWT. Itu penampilan dianggap buruk, itu bagian daripada dosa, gitu. Sehingga ketampanan dan kecantikan, ya. Kalau bagi orang-orang non-muslim, bagi orang-orang yang tidak faham tentang apa yang sedang kita bahas, bukan muslim yang muslim pun tapi masih dia campur aduk misalnya, maka mereka hanya menunggangi ketampanan dan kecantikan, kerapian pakaian itu justru untuk merusak akhlaknya. Tampillah jadi foto model, terbuka auratnya, di depan orang tidak malu, tampillah mereka dengan khamernya, hiburannya kalau pulang kantor bukan kayak antum Masya Allah pergi ke masjid. Perginya ke karaoke, musik-musik, pelacur, minum, gitu kan. Walaupun tampan, walaupun cantik, buruk tetap di mata Allah SWT. Ya. Juga begitu dengan masalah perzinahan, main judi, pergaulan bebas. Yang lebih unik lagi, banyak generasi muda muslim bangga dengan mafia-mafia. Oh ini kalau mafia dari Itali, oh keren, bajunya keren, pakai kalung juga, pakai anting juga. Mau ikuti modelnya. Ini kerennya salah. Buruk tetap di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Pembunuh itu. Perampok, preman. Cuma pakai jas. Kan gitu. Dengan cara tembak orang. Menguasai wilayah ini. Mengambil ini dan itu. Dari mana kita bisa mengambil haknya orang lain dalam syariat? Jangan bangga menjadi mereka. Ya. Karena kata Nabi SAW. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang nanti di hari kiamat akan bersama dengan orang yang dia cintai. Hati-hati ya. Jadi nggak boleh kita cintai ahli maksiat, nggak boleh kita cintai orang-orang yang pamer-pamer aurat sana sini, nggak boleh kita cintai mereka, nggak boleh. Kita harus membenci perbuatannya, bukan fisiknya. Kita nggak suka karena dia melanggar agama, nggak boleh. Pezina kita benci kena zinanya, riba kena ribanya, judi kena judinya. Tapi kita nggak benci fisik. Ini pernah kita jelaskan. Islam tidak menganjurkan kita membenci fisik. Jadi kalau misalnya di majelis ilmu begini, ada orang teman antum dulu antum tahu jahat, nakal segala macam. Duduk di sebelah antum, jangan antum bilang, kok ahli neraka hadir di sini. Dia sudah taubat, dia sudah tinggalkan keburukannya yang dipandang buruk oleh Islam. Ya? Maka kita rangkul mereka, tidak ada lagi.
Ini poin penting untuk digarisbawahi, ya. Jadi jangan bangga-banggain. Makanya Anas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada hadis Nabi SAW yang lebih kami cintai dan kami suka sekali dengan hadis itu dibandingkan pertanyaan seorang Arab Badui yang datang mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak banyak sholat, saya nggak banyak puasa, tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah dan Rasulnya suka, perintah, saya suka juga. Apa yang dibenci, saya juga benci. Apa kata Nabi SAW? Kau akan bersama dengan yang kau cintai. Apa kata Anas? Tidak ada hadis yang lebih membuat kami gembira dibandingkan hadis ini. Karena aku mencintai Rasulullah SAW, mencintai Abu Bakar dan mencintai Umar. Walaupun amalku tidak sama dengan mereka, aku berharap nanti di akhirat. Karena cintaku aku bersama dengan mereka. Ya. Hati-hati, yang cinta salah ini akan masuk neraka, bangga dengan hari neraka. Nah berarti antum bisa ikut-ikutan. Ya. Hati-hati mengidolakan orang nih. Ya. Idolakanlah orang-orang beriman, para nabi-nabi, para sahabat, para pejuang-pejuang yang benar memang berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang amil yang memang mengerjakan ilmunya, melakukan menjalankan itu yang jadi idola kita, bukan para penyebar maksiat itu ya. Sekarang teman-teman sekalian, kita tahu juga Islam bahkan bukan hanya sekedar menjaga rapi dan bersihnya pakaian. Atau bersih dan rapinya badan atau penampilan misalnya. Islam juga menghubungkan itu dengan tidak boleh ada najis. Setetes kencing batal sholatnya di kain. Walaupun kainnya itu mahal. Sejadah. Maaf ya. Keluar angin. Batal wudhunya. Gak bisa. Keluar angin. Orang non muslim sembarangan. Mereka tidak ada istilah batal wudhunya. Kita gak bisa begitu. Jadi saking luar biasanya sampai Islam datang menjaga penampilan yang juga harus selamat dari najis. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang seorang muslim untuk rapi, untuk bersih, tetapi dia harus mengikuti dengan menutup auratnya dengan baik dan menyempurnakan penampilannya dengan akhlak yang mulia, jujur, amanah, dermawan, pemaaf dan segala macam hal. Sekarang coba kita lihat teman-teman sekalian tafsir Al-A'raf 26. Yang pertama ada dari kitab tafsir Al-Muyassar, ini diterbitkan oleh Kementerian Agama Saudi. Terjemahannya, makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala tadi, hai anak Adam, ya. Sesungguhnya gitu kan kata Allah, kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu. Jadi itu tujuan utama, pakaian untuk menutup aurat dan juga pakaian indah untuk berhias. Boleh kita pakai yang terbaik dan menjaga nama baik kita. Nanti kan kita jelaskan lebih jauh masalah dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Dan pakaian takwa itu lebih baik. Apa ini maksud pakaian takwa? Nanti kita baca tafsirnya. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat, sadar, komitmen untuk menjaga perintah Allah ini. Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan makna daripada tadi Al-A'raf 26 ini, wahai anak Adam, sungguh kami telah menjadikan pakaian bagi kalian yang menutupi aurat kalian. Maksudnya jangan sampai dilanggar. Perempuan ada batasan mana yang bisa terbuka, wajah dan telapak tangan, laki-laki juga begitu. Yaitu pakaian pokok dan pakaian untuk perhiasan dan kecantikan. Boleh orang tampil dengan rapi dan bersih. Boleh orang tampil dengan ya penampilan yang terbaiknya. Di luar rumah seorang muslim punya pakaian khusus. Kita sudah tahu tutup auratnya. Tapi mungkin kalau dia sama istrinya, sama suaminya, dia punya pakaian khusus lagi. Tidak masalah mereka terbuka. Mungkin pakai celana pendek, mungkin pakai pakaian yang seksi kalau istrinya. Tidak ada masalah. Dalam Islam tidak dilarang. Itu semua pakaian berhias. Tapi pada tempatnya yang dibolehkan dalam syariat. Ini juga penting ya. Karena banyak di antara muslim, dia tarik pakaian luar rumahnya ke rumahnya. Sehingga seorang istri depan suaminya pakai gamis terus. Misal. Itu nggak pada tempatnya. Itu dipakai di luar. Kan? Nggak usah pakai jilbab depan suami. Pakai pakaian yang terbuka. Bahkan tidak pakai pakaian pun tidak ada masalah dengan pasangan contohnya. Tapi ada batasan misalnya sama anak. Sama pembantu rumah tangga ada batasannya. Ya kan? Pakaian walaupun sesama jenis perempuan pun sama perempuan ada batasannya. Jadi kita harus letakkan betul-betul syariat dalam penataan pakaian kita itu.
Jadi dikata beliau gini, ya, ini kumpulan para ulama Saudi menyimpulkan tafsir ini mengatakan, wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menjadikan pakaian bagi kalian yang menutupi aurat kalian. Artinya jangan sampai pakaian kalian membuka aurat kalian, karena tetap akan jelek di mata Allah dan berdosa karena terbuka auratnya. Nah itu. Yaitu pakaian pokok yang selalu kalian pakai sehari-hari. Dan pakaian untuk berhias dan kecantikan di depan orang yang dibolehkan kita berhias. Itu ya. Pakaian ini yang berfungsi sebagai kesempurnaan penampilan dan kesenangan. Dalam Islam boleh. Sedang pakaian ketakwaan kepada Allah. Nah, kalau tadi kan Allah bilang, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan lebih baik. Apa maknanya? Kata para ulama, pakaian ketakwaan yaitu dengan cara mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Akhlak yang baik tadi. Jadi tampan, bersih, rapi, wangi, cantik. Semua dipakai untuk ibadah. Pakai ibadah, ya. Jadi kadang-kadang saya tidak setuju. Saya pernah bilang itu di kajian kita ya. Begitu hadir di pengajian tampan banget. Akhnya ini atau ukhtinya cantik banget. Biasanya ada orang bilang, kenapa di sini? Kenapa gak jadi artis? Seakan-akan kesannya di majelis ilmu itu harus orang jelek-jelek saja. Nah, ini saya nggak setuju. Ini aneh. Justru di majelis ilmu harus orang-orang yang bersih-bersih, yang rapi-rapi karena faham syariat. Bukan di luar sana. Kok begitu punya kelebihan fisik, tampan, bersih, wangi, maksiat. Kok maksiat gimana sih? Pamer aurat, suruh jadi pezina, suruh jadi segala macam. Ini gimana ceritanya? Ya. Sedangkan pakaian takwa kepada Allah, yaitu dengan cara mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Itulah sebaik-baik pakaian bagi seorang mukmin. Dan semua itu telah dikaruniakan Allah kepada kalian, termasuk bukti-bukti rububiyah atau keberadaan Allah. Keesaan, limpahan karunia, dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Harapannya agar kalian selalu mengingat-ingat nikmat-nikmat tersebut. Dan kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut. Dan dalam hal ini terkandung pemberitahuan karunia dari Allah dan para hambanya dengan kenikmatan-kenikmatan ini. Kemudian tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini di bawah pengawasan Profesor Dr. Imad Zuhair Hafid. Ini seorang profesor di Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Dan namanya tempat kumpulnya mereka Markas Ta'zim Al-Quran. Jadi apa sih? Markas pengagungan Al-Quran terjemahnya gitu ya. Di ayat 26 ini Al-A'raf mereka mengatakan tafsirnya. Allah menyampaikan kepada semua manusia agar memperhatikan penutupan aurat mereka. Jadi indah dengan penutupan aurat. Bertakwa kepada Allah dengan menjalankan ketaatan. Dan memperingatkan mereka dari godaan-godaan syaitan yang selalu memerangi sifat-sifat mulia dan hukum-hukum Allah. Maka Allah menegaskan bahwa dia telah menurunkan pakaian untuk menutupi aurat dan pakaian untuk berhias. Digabungkan keduanya. Tutup auratnya dan boleh juga berpenampilan yang rapi dan bersih. Dan dua jenis pakaian ini baik untuk digunakan. Akan tetapi tidak boleh dilupakan pakaian maknawi yang bagi hati. Dan ini lebih utama dan lebih tinggi derajatnya. Yaitu ketakwaan yang dapat memperbaiki hati. Akhlak-akhlak yang baik. Dan menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini adalah pakaian terbaik bagi seorang mukmin. Karena ia akan memperbaiki dan melindungi seluruh tubuhnya. Jadi berarti menggabungkan keduanya. Baru dianggap baik. Penampilannya bersih, rapi, dari halal, kemudian juga diikuti dengan perangai-perangai baik. Tidak terbuka aurat, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan dalam syariat. Ada juga tafsir Al-Mukhtasar. Ini dikeluarkan dari markas tafsir di Riyadh, di bawah pengawasan maksud saya maaf, Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid. Ini Imam Masjid Haram. Beliau mengatakan tafsirnya, wahai anak-anak Adam, kami telah menyediakan pakaian utama untuk menutupi aurat kalian dan kami pun menyediakan pakaian pelengkap bagi kalian untuk mempercantik penampilan kalian di depan umum. Tapi sesuai dengan syariat, tutup aurat, jangan sampai menggunakan hal-hal yang diharapkan, maka silakan tampil yang bersih dan rapi. Bahkan Islam tidak mendukung kalau ada penganutnya yang berpenampilan kotor. Akhirnya orang menilai Islam kotor. Bajunya kotor, sobek-sobek, kecuali memang dia tidak punya lain ya. Atau orang kebetulan habis dari mana perjalanan jauh dia belum bersihkan dirinya. Tapi kalau enggak, kita dalam Islam disuruh mandi, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi yang mubah. Jenis-jenis mandi ada dalam Islam. Mandi junub misalnya wajib, mandi haid dan nifas bagi wanita setelah suci wajib.
ya kan gitu. Kemudian mandi Jumat bagi laki-laki, gitu kan, diwajibkan. Ada mandi yang sunnah, kalau orang niat untuk memberikan hak jasad misalnya, menyegarkan tubuhnya. Ada yang mubah, kalau cuma sekedar untuk mandi biasa saja karena kebiasaan dia. Jadi kita memang dalam Islam ada, ya kan. Kita ada wudu, ya, kita ada cebok dan segala macam hal lah, ya. Saya terus terang kerepotan sekali itu kalau datang ke negara-negara non-Muslim, terus masuk ke WC. Tak bisa, kita nggak terbiasa dengan itu. Cebok, buang air besar, berikan tisu. Gimana caranya? Ya. Tapi itu kebiasaan. Bahkan sebagian mall kita di Jakarta ikut-ikutan itu. Ya. Kita tidak bisa. Sedikit maaf kotoran tinja, air seni, mana bisa kita suci? Gak mungkin itu contohnya. Jadi memang kita melihat baik atau buruk itu sesuai dengan pandangan syariat. Walaupun kamar mandinya bersih banget, tapi kalau begitu nggak bisa masuk dalam kategori bersih dalam Islam. Sekali lagi, wahai anak Adam, kami telah menyediakan pakaian utama untuk menutupi aurat kalian, dan kami pun menyediakan pakaian pelengkap bagi kalian untuk mempercantik atau memperindah penampilan kalian depan umum. Silakan tampil yang bersih dan rapi. Tapi pakaian takwa yang tidak lain adalah menjalankan perintah Allah dalam berpakaian yang pertama penampilan itu, dan menjauhi larangannya lebih baik daripada pakaian fisik. Pakaian tersebut adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah agar kalian mengingat dan mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan kepada kalian. Kita ambil satu contoh lagi, tentu tafsir ini banyak sekali ya. Di antaranya adalah Zubdatut Tafsir min Fathul Qadir, ini ditulis oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar. Ini pengajar juga di Masjid Nabawi dulu. Beliau mengatakan, makna daripada hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu yang terbuat dari bulu hewan, kain katun, kain-kain yang baik, serta pakaian lainnya telah Allah ajarkan kepada kalian untuk membuatnya. Allah mengaruniakan pakaian-pakaian ini kepada Bani Adam untuk menutup aurat mereka yang telah disingkap oleh iblis. Nanti habis ini saya akan sampaikan ya. Jadi salah satu strategi iblis adalah sengaja membisikkan kita untuk membuka aurat. Salah satunya adalah menghiasi mata orang, ya, orang-orang yang memang mengikuti bisikan syaitan, menghiasi seakan-akan pakaian yang terbuka aurat, pamer-pamer aurat di luar sana itu adalah indah. Itu permainan iblis. Ya. Dan orang kalau sudah mengiyakan bisikan iblis ini, berarti secara otomatis akan hilang dari dia keindahan melihat pakaian yang bagus. Yang dipandang oleh Allah SWT. Karena dia maunya begitu. Sebagaimana iblis menghiasi zina itu jadi indah, nikah jadi jelek. Khamr jadi indah, misalnya minuman halal, madu, susu itu jadi jelek. Gitu kan. Judi jadi indah, tapi transaksi halal jelek. Begitu-begitu. Ya, sama poinnya. Nanti akan saya bacakan ayatnya ini, saya lanjutkan dulu tafsirnya. Kemudian makna warisha dan pakaian indah untuk perhiasan, yang dimaksud adalah pakaian yang digunakan untuk berhias secara umum yang tidak melanggar syariat. Pakai baju, pilih warna yang cocok, merek yang cocok, silakan, laki-laki dan perempuan silakan, tapi tutup aurat sesuai dengan syariat. Ya. Yakni pakaian-pakaian ini Allah ilhamkan kepada Bani Adam untuk mereka jadikan sebagai penutup aurat dan perhiasan mereka. Jadi dari sini juga nanti kita harus tahu teman-teman sekalian bahwasanya kita dianjurkan dalam syariat untuk menjaga penampilan di depan orang. Gak boleh asal-asalan. Itu bagian dari syariat. Bahkan ada doa nanti akan kita bacakan dari tafsir Ibnu Katsir insyaallah. Itu dimana doa itu menunjukkan kita dianjurkan memang berdoa kepada Allah, bersyukur kepada Allah kalau kita bisa berpenampilan baik di depan orang. Jadi nggak boleh kita sengaja buat orang lain nilai kita buruk. Sebenarnya kita mampu beli baju atau kita setrika atau kita pakaian yang rapi, tapi kita sengaja tidak mau. Ini jangan. Kita merusak citra kita untuk apa? Tampil dengan penampilan yang baik. Belum ada dalam riwayat Nabi SAW berpenampilan baju yang buruk, baju kumuh. Nggak pernah. Kalau Anda baca riwayat-riwayat itu Nabi SAW menggunakan jubah yang indah sehingga menambah kesempurnaan fisik beliau yang tampan, paras wajahnya dan tubuhnya dengan penampilan yang rapi gitu ya. Dimana pada saat beliau diberikan satu jubah musim dingin lalu indah sekali, sahabat pun memuji-muji ketampanan Nabi SAW. Digambarkan beliau menggunakan jubah berwarna merah bergaris-garis hitam. Ya, ada banyak beliau menggunakan baju hijau dan beberapa baju-baju yang lain dan itu dari kain katun Yaman yang pada masa itu adalah kain terbaik. Kemudian dikatakan walibasut taqwa dzalika khair, pakaian ketakwaan itu lebih baik, yakni pakaian keimanan, amal kebaikan,
Wara itu menjaga kesucian hubungan sama Allah, menjauhi kemaksiatan dan takut kepada Allah. Ini merupakan sebaik-baik pakaian dan seindah-indah perhiasan. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah baju dan penutup kepala dari besi yang digunakan pada saat berjihad. Intinya semua itu adalah bagian dari hal yang dibolehkan. Dzalika min ayatillah, itulah tanda-tanda kebesaran Allah, yakni pakaian-pakaian yang diturunkan Allah dan penjelasan tentang pakaian ketakwaan menurut ayat-ayat yang datang dari sisi Allah. Kalau yang dimaksud dengan syaitan, iblis membuka pakaian, itu memang Allah sebutkan satu ayat sesudah ini. Kita akan baca Al-A'raf 26 ya. Al-A'raf 27 itu Allah sebutkan. Allah bilang Al-A'raf 27 itu ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Al-ayah. Artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian dari keduanya. Ya. Untuk memperlihatkan kepada keduanya aurat mereka. Saya pernah dengarkan penjelasan Dr. Muhammad Shinkiti hafizahullah, salah satu ahli tafsir di Saudi. Beliau mengatakan ini juga kita sudah singgung di penjelasan Tabligh Akbar tentang Nabi Adam alaihissalam. Awal pakaian Nabi Adam itu cahaya, semuanya cahaya. Ya. Dan cahaya itu mirip dengan kuku kita ini. Jadi dulu satu tubuhnya Nabi Adam dan Hawa itu adalah seperti kuku ini. Dan bercahaya. Pada saat Nabi Adam alaihissalam dan Hawa mengikuti bisikan syaitan, maka terbukalah semua itu. Tersisa di ujung-ujung jari dan kaki saja. Dulunya ini pakaian. Dan itu penuh dengan cahaya. Ya, itu sudah kita jelaskan pada kisah Nabi Adam alaihissalam. Allahu a'lam. Antum masih ingat atau tidak? Allahu a'lam. Tapi saya sudah biasa hadapin karena antum biasanya lupa, gitu kan. Tapi ini contohnya teman-teman sekalian ya, bahwasanya yang dimaksud tadi dengan salah satu tafsir yang kita baca, Allah menurunkan pakaian untuk menutup aurat kalian yang sudah dibuka oleh iblis. Nah, dibuka oleh iblis ayat 27-nya tadi. Maksudnya dimulai dari ayah dan ibu kita yang dibuka pakaiannya pada saat memang mereka melanggar hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini juga sebuah pelajaran penting teman-teman sekalian ya. Kalau seseorang itu membuka pintu amal saleh, kayak antum sekarang buka pintu hadir majelis ilmu, hadir sholat, apalah, antum melakukan amal saleh, tarik rezeki yang halal, itu nanti dia berefek ke depan, punya pengaruh dan efek. Sebagaimana orang kalau buka pintu dosa juga berefek. Ya. Nah kalau orang buka pintu amal saleh, Allah bukakan keberkahan di amal saleh. Kalau orang buka pintu dosa, Allah kurangi kadar ibadahnya dan Allah biarkan di sini terbuka godaan syaitan. Nah seperti Nabi Adam alaihissalam pada saat dia melanggar apa yang Allah larang, Allah cabut salah satu fasilitasnya, dikeluarkan dari surga dan dibuka pakaian tadi yang dari cahaya itu, diganti dengan pakaian biasa akhirnya. Jadi akan hilang seperti itu. Makanya teman-teman sekalian kalau terbuka pintu dosa antum harus lawan. Salah satu sabar kita itu kan sabar dalam mengerjakan ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa dan sabar dalam ujian harian. Nah dalam meninggalkan dosa ini butuh sabar. Kita semua pasti terlintas kesempatan zina, bohong, riba dan segala macam. Di saat datang sabar, harus komitmen. Baca a'udzubillahiminasyaitonirrajim, sibukkan diri dengan amal soleh. Jangan buka, karena kalau antum buka berarti akan pastikan ada fasilitas dari ibadah yang akan hilang. Itu akan dihilangkan, jadi tidak bisa dia ketemu ini. Ya, gitu. Plus lagi ada fasilitas yang lain juga akan dikurangi oleh Allah SWT. Sampai kita taubat nasuha. Seperti pernah kita jelaskan di kisah Nabi Adam AS. Setelah Nabi Adam diturunkan di bumi, beliau taubat nasuha. Tapi melalui proses itu. Diturunkan dari surga. Ya kan? Terus dihilangkan pakaian yang bercahaya tadi. Maka Nabi Adam mengatakan, ya hai Rabbku, apakah setelah aku taubat begini engkau akan kembalikan aku ke dalam surga? Kata Allah Azza wa Jalla, iya. Tapi masalahnya hilang dulu fasilitasnya ini, turun dulu ke dunia. Makanya hadits tentang syafaat nanti, Musa alaihissalam akan berkata kepada Nabi Adam. Di hari kiamat, ya, Nabi SAW sampaikan itu. Nabi Musa mengatakan, wahai Adam, kalau bukan karena perbuatanmu, kami tidak akan keluar dari surga. Gitu kan? Terus Nabi Adam mengatakan, sesungguhnya
hai Musa, engkau berdialog denganku sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Sudah terjadi. Kenapa harus dibahas sekarang? Tapi memang Nabi Adam mengakui sebagai sebuah kesalahan. Hadis syafaat yang panjang tentang orang berdiri di mahsyar dan orang kepanasan ya. Semoga kita selamat ya. Karena ada 7 atau 8 golongan itu akan selamat pada hari kiamat. 7 golongan di hadis yang sudah masyhur. 7 golongan dan ada golongan ke-8 itu yang pernah kita sampaikan orang yang mengutangkan orang di hadis yang lain. Mengutangkan atau memberikan tenggang waktu atau memaafkan utang orang itu masuk golongan yang ke-8. Jadi sebenarnya ada 8 golongan disebutkan yang selamat di mahsyar gitu ya. Nah di saat itu orang-orang pada kepanasan lalu datanglah kepada Nabi Adam lalu berkata, wahai Adam, engkau adalah ayah kami, Allah ciptakan engkau dengan tangannya, dipuji-puji Nabi Adam. Lalu berkata orang-orang, tolonglah minta kepada Allah agar Allah datang menghakimi kami. Kami ke surga atau ke neraka? Karena panas sekali dan tidak tahu berapa lama waktunya. Apakah Nabi Adam alaihissalam? Tidak ada yang membuat kalian keluar dari surga kecuali karena perbuatan salah ayah kalian ini. Maka saya tidak berani karena hari ini Allah murka, belum pernah murka sebelumnya. Maka nafsi-nafsi, saya bisa cuma selamatkan diri saya sendiri. Coba pergi ke Idris. Terus begitu Idris tolak, pergi ke Nuh. Terus sampai ke Nabi Muhammad alaihissalam. Tapi Nabi Adam sendiri mengakui masalah itu. Pelajaran yang kita ambil teman-teman sekalian, berarti kalau antum membuka pintu amal soleh, dia punya efek keberkahan. Kita nanti jadi lebih semangat buat yang lain, buat yang lain, buat yang lain. Begitu terus. Dan ini makin sulit syaitan untuk melawan kita karena kita seperti naik level terus. Tapi kalau kita buka pintu dosa, pasti ada yang dikurangin dari sini nanti. Allah akan kurangin dari fasilitasnya. Berkurangnya imannya, mulai jadi malas, ada fasilitas yang harus didapat tapi kena dosa. Nah ini akan dihilangkan seperti kasus Nabi Adam alaihissalam. Nah seperti itu. Baik, kita coba lihat teman-teman sekalian. Memang dalam Islam kita dianjurkan, dibolehkan pakai baju baru, pakai baju bagus. Kita berpenampilan dan jaga penampilan kita dengan baik. Ya, cukuplah sabda Nabi SAW misalnya sebagai pembukaan dalam poin yang ini yang kita mau bahas ini. Yaitu sabda Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, Allah bersih, Allah rapi dan menyukai sesuatu yang bersih dan rapi. Dan Allah juga memuji dalam Al-Quran tentang orang-orang yang ada di sekitar Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Kuba, ya, mereka suka bersuci. Mereka suka benar. Allah mengatakan wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka dengan orang yang suka bersuci, ya. Bahkan penduduk di sekitar Madinah itu mereka menggabungkan antara istijmar sama istinja. Cebok dengan air dan sekaligus dengan batu, ya. Biasanya kan kalau tidak ada air orang pakai batu gitu ya. Tapi ini karena bersihnya mereka sampai menggabungkan keduanya. Contohnya. Dan kita tahu juga hadis tentang masalah hari Jumat. Kata Nabi SAW, siapa man gassala waqtasal. Siapa yang mandi dan menyempurnakan mandinya. Maksimalkan mandi hari Jumat. Kalau biasa mungkin kita pakai sabun. Cuma sekali mungkin kita pakai 2 kali misalnya. Hari Jumat itu siapa yang kemudian pakai baju terbaiknya. Pakai wangi-wangian terbaiknya. Lalu dia sisir rambutnya dengan rapi. Dia ke masjid tanpa melewati pundak seseorang. Dia dengarkan khatib. Ya, kemudian dia sholat kecuali diampuni dosanya sepekan ke depan ditambah 3 hari lagi. 10 hari pembersihan dosa. Ada korelasinya dengan kebersihan pakaian tadi. Mandi, rapi, bersih. Itu dalam Islam. Kita juga pernah sampaikan ada seseorang yang masuk ke masjid kemudian rambutnya berantakan. Nabi SAW lihat dari jauh. Nabi bilang kepada sahabat di sebelahnya. Sampaikan orang ini. Keluar dari masjid dulu. Sisir rambutnya dengan rapi. Baru masuk sholat. Berarti kan memang itu bagian daripada syariat. Ya. Terlalu banyak tadi poin-poin sudah kita bahas. Tadi keluar angin saja, kena setes kencing, gak bisa dipakai sholat. Nah seperti itulah. Sekarang coba kita lihat bagaimana Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan masalah tafsir ini. Ya. Saya tidak mau mengulangi lagi teman-teman sekalian. Banyak sekali soalnya beliau bahas ya. Seperti tadi perkataan beberapa ulama tafsir. Tapi ada yang menarik, beliau angkat beberapa riwayat. Tapi saya bilang setelah membacakan ayat, setelah menulis ayat Al-A'raf 26 beliau mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anugerah yang telah diberikannya kepada hamba-hambanya, antara lain dia menjadikan untuk mereka pakaian dan perhiasan. Pakaian untuk menutupi aurat, sedangkan perhiasan untuk memperindah penampilan lahiriah mereka. Pakaian tersebut kebutuhan pokok, sedangkan perhiasan termasuk ya keperluan sampingan. Ibnu Jarir mengatakan bahwa Ar-Risha dalam ayat ya, menurut istilah bahasa Arab adalah perabot rumah tangga dan aksesoris pakaian. Kan Allah bilang tadi ya, dikatakan
Ya Bani Adam Al-Araf 26, wahai anak Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Risha ini ya. Hai anak Adam kami telah turunkan pakaian untukmu ya untuk menutup auratmu dan untuk risha. Risha tadi disebutkan perhiasan untuk tampil indah ya supaya orang nilai positif gitu ya. Itu boleh selama tidak melanggar syariat. Tapi Ibnu Jarir kata Ibnu Katsir menambah juga termasuk perabot-perabot rumah tangga. Boleh orang punya perabot rumah tangga yang bersih, yang rapi, silahkan. Yang penting tidak mubadzir dan dari halal. Ya, jadi nggak apa-apa punya rumah bersih, punya rapi, punya rumah yang mewah, nggak ada larangan dalam Islam. Yang penting dari halal, jangan hasil uang haram, gitu kan? Sejalan dengan sabda Nabi SAW, kebahagiaan ada di 4 hal. Ya, di istri yang salihah, di rumah yang luas, tunggangan yang nyaman, dan tetangga yang baik. Lalu kata beliau, selanjutnya, Ibnu Abu Talha meriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Imam Bukhari meriwayatkan pula darinya bahwa ar-risha adalah seluruh jenis harta benda. Juga masuk dalamnya. Berarti kita boleh menikmati selama halal. Semua harta benda. Sepatu, dompet, apa saja. Semua tidak ada masalah. Gitu kan. Hal yang sama diucapkan juga oleh Mujahid, Urwa, Ibn Zubair, As-Sa'di, Ad-Dahhak dan lain-lainnya. Kemudian ada riwayat yang diangkat oleh beliau yang menarik saya bilang tadi. Dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ar-rish adalah pakaian. Sedangkan juga bisa masuk dalamnya kemewahan. Ya. Dan ar-rish artinya adalah penampilan yang baik dan indah. Dinukil oleh Imam Ahmad sebuah riwayat. Saya langsung baca terjemahan karena ini melihat waktu ya. Imam Ahmad meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Harun, telah menceritakan kepada kami Asbaq dan Abu Ala Asy-Syami yang menceritakan bahwa Abu Umamah sahabat Nabi radhiyallahu anhu memakai pakaian baru. Ketika pakaiannya sampai pada tenggorokannya, pas dia pakai baju, sudah tinggal kepalanya yang masuk ya, dia membaca doa ini. Doa ini yang dia baca adalah Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fi hayati. Dua potong doa ini ya. Artinya segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah memberikan pakaian ini untuk menutup auratku dan memperindah penampilan dalam hidupku. Ini doa ya. Jadi ternyata kita bukan cuma minta pakaian tutup aurat, tapi pakaian yang indah. Silakan tampil yang bagus depan orang. Itu bagian daripada syariat. Ini doa. Abu Umamah membaca ini pada saat pakai baju. Kemudian dia berkata, Abu Umamah, kemudian Abu Umamah mengatakan, ia pernah mendengar Umar bin Khattab bercerita bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memakai pakaian baru dan di saat memakainya hingga sampai pada tenggorokannya, kan biasa kita kalau pakai baju masukin dari atas gitu ya, atau mungkin kita mau tutup pas mau dikancing bagian atas sekali sudah dekat tenggorokan, sunnahnya kita begitu. Lalu mengucapkan doa ini. Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah memberikan aku pakaian ini untuk menutup auratku. Wa atajammalu bihi fi hayati. Dan kemudian aku memperindah penampilanku. Ya, memperindah penampilanku. Kemudian pada saat itu lanjutan hadisnya dikatakan setelah baca doa ini. Ya. Kemudian ia menuju ke pakaian bekasnya. Kata Nabi SAW ya, siapa yang dikaruniai baju baru. Ya, dan di saat dia pakai sampai di tenggorokannya dia baca doa tadi, segala puji dan puja kehadirat Allah yang telah memberikan saya pakaian ini untuk nutup auratku dan juga memperindah penampilan hidupku. Kata Nabi SAW kemudian dia pergi ke baju bekasnya, baju lamanya ya. Kemudian dia menyedekahkannya, maka ia berada di dalam jaminan Allah dan berada di sisi Allah serta berada di dalam pemeliharaan Allah selama hidup dan matinya. Ini utamanya besar sekali ya. Allah akan lindungi dia selama hidup dan mati. Dan ada di dalam lindungan Allah itu ya. Dikatakan sini selama dan Allah selalu pelihara dia selama hidup dan mati. Apa itu? Pakai baju baru. Kemudian berdoa baca tadi. Ya. Setelah itu menyerikahkan baju lamanya. Sudah dapat jaminan dari Allah. Berarti menandakan bukan hanya sekedar ganti baju karena kita suka. Beli baju karena suka. Karena bagian daripada ibadah. Kemudian dalam riwayat yang lain, Tirmidzi dan Ibnu Majah juga meriwayatkan
sebuah riwayat dan ini dikatakan tentu hadisnya dari para thiqat, orang-orang terpercaya. Imam Ahmad juga menukir riwayat ini yang berbunyi, saya terjemahannya, bahwasanya Abu Matar melihat Ali radhiyallahu anhu mendatangi seseorang penjual kain. Kemudian ia membeli sebuah baju gamis darinya dengan harga 3 dirham. Lalu Ali pun memakainya di antara persendian tangan dan kedua mata kaki. Maksudnya sudah dipakai di badannya. Ketika memakainya, ia mengucapkan doa ini. Alhamdulillahilladzi razaqani minar riyashi ya. Ma atajammalu bihi finnas wa uwari bihi aurati. Artinya segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rezeki pakaian kepadaku untuk memperindah penampilanku di kalangan manusia. Di depan orang-orang. Dan untuk menutup auratku. Lalu kemudian beliau ditanya, apakah doa ini dari doa anda sendiri atau anda langsung mendengarkan dari Nabi SAW? Maka kata Ali radhiyallahu anhu bahwasanya aku pernah mendengar Nabi SAW membaca doa ini pada saat beliau mengenakan jubah baru. Maka beliau membaca, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku rezeki ya berupa perhiasan untuk memperindah penampilan diriku di kalangan orang-orang lain dan untuk menutup auratku. Nah, jadi seperti itu kurang lebih gambarannya ya. Dan juga tentunya ada hal gambaran masih dilanjutkan oleh beliau tentang masalah pentingnya kita menjaga libasut taqwa. Harus dijaga juga selain penampilan bersih rapi di depan orang dan kita pun nyaman, ikuti dengan ketakwaan tadi ya. Jangan sampai terbuka aurat, jangan sampai ada kesombongan, jangan sampai dari sumber haram, jangan sampai digunakan maksiat. Nah, semua itu adalah bagian rangkaian daripada makna tafsirnya surah ini. Al-A'raf ayat 26. Mungkin saya akan tambahkan dengan sedikit poin dan ada kemungkinan besar hari Rabu akan datang di pekan kedua kita akan masih lanjutkan tema ini penampilan buruk tapi episode 2-nya karena masih ada hal-hal yang harus dirincikan. Karena sudah masuk waktu seperti misalnya penampilan yang harus dijauhi itu akan kita bahas nanti yang buruk-buruk seperti terbukanya aurat kita akan bahas nanti masalah ini. Kemudian menyerupai non-muslim terutama yang merupakan ciri khas agama mereka atau tradisi mereka yang dikenal itu pakaian khas orang-orang non-muslim. Kemudian yang ketiga mengandung bahan-bahan haram. Dan yang keempat mengandung kesombongan ataupun pakaian-pakaian syuhrah. Ini insya Allah kita akan bahas nanti di Rabu akan datang tentang masalah lanjutan penampilan buruk episode 2-nya.